Halo semua, kami kelompok 5 akan membahas tentang implementasi FDI oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Nigeria. Anggota kelompok kami ada Felicia Christina, Anui Gunawan, dan Felisa Julia. Selanjutnya, adanya perdagangan internasional itu memberikan peluang bagi negara di seluruh dunia untuk dapat melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Perdagangan internasional ini itu dapat memberikan dampak pada perekonomian suatu negara terkait dengan kegiatan ekspor dan impornya. Setelah mengetahui keuntungan dari perdagangan internasional, di sini kita akan membahas PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berdomisili di Indonesia, yaitu ingin melakukan perdagangan internasional ke Nigeria untuk menjual produk Indominya, yaitu salah satu produk andalannya. Nah, di Nigeria ini, PT Indofood tuh bekerja sama dengan satu perusahaan grup Tolaram yang berdomisili di Singapura, dan mereka kemudian membentuk satu perusahaan baru lagi yang disebut The United Food Industry Ltd atau yang biasa disingkat dengan Dufil untuk menjual Indomie di Nigeria. Selanjutnya saya akan membahas apa itu FDI atau Foreign Direct Investment. Menurut Goldman dalam survei di tahun 2002, Foreign Direct Investment merupakan sebuah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara akan melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas atau memindahkan perusahaan di negara lain. Apa sih motif melakukan FDI oleh Indofood ke Nigeria ini? Yang pertama, dilihat dari motif pendapatannya, ada 3 aspek. Pertama, memasuki pasar yang menguntungkan. Dan Nigeria itu merupakan salah satu negara berkembang di kawasan benua Afrika dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 180 juta. Jadi pasarnya Nigeria itu masih sangat luas, dan Nigeria itu merupakan salah satu negara yang berkembang pesat, mulai dari komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengeksploitasi keuntungan monopoli. Nah, Indofood itu pertama kali melakukan FDI di Nigeria pada tahun 1996, dan pada saat itu masih belum terdapat saingan perusahaan yang memproduksi mie instan. Jadi Indofood itu kayak monopoli di sana. Yang ketiga, menarik sumber permintaan baru. Motif ini juga terkait dengan memperluas pasar dan memperkuat posisi perusahaan Indofood sendiri. Dengan mendirikan pabrik di Nigeria, Indofood itu telah mendapat sumber permintaan baru terlepas dari negara Indonesia, yaitu negara Nigeria. Yang kedua, ada motif biaya. Dan motif biaya ini dipecah lagi jadi 2. Yang pertama, mempergunakan faktor-faktor produksi asing. Ya, karena Nigeria itu juga merupakan negara berkembang, di sana itu SDM-nya biayanya masih murah. Jadi Indofood bisa menekan production cost karena harga SDM juga murah di sana. Dan yang terakhir, memanfaatkan skala ekonomi secara menyeluruh. Yang motif terakhir yang paling penting ini adalah meningkatkan laba perusahaan dan menjadi perusahaan MNC. Indofood itu telah mempertimbangkan melaju menjadi perusahaan MNC dengan pendapatan yang tinggi. Dan dengan dia berekspansi ke Nigeria ini, keinginannya akan terwujud dan pendapatannya akan semakin banyak. Next, bagaimana bentuk FDI yang diimplementasikan oleh PT Indofood? Seperti yang kita ketahui, bentuk FDI itu ada 2. Yang ke-1 yaitu FDI vertikal, di mana MNC itu membagi kegiatan produksinya dengan meletakkan setiap tahapnya pada negara yang memang dianggap dapat menyelesaikan tahap itu dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan FDI horizontal itu di mana MNC itu melakukan kegiatan produksi yang sama dengan induknya, namun berada di negara lain. Nah, kalau dilihat pada kasus Indofood ini, maka investasi yang dilakukan oleh PT Indofood dengan mendirikan The United Food Industries Ltd atau Dufil ini dapat diklasifikasikan menjadi bentuk FDI, yaitu FDI horizontal, di mana investasi ini itu kegiatan proses bisnisnya sama dengan induknya, namun berada di negara yang beda, yaitu di Nigeria. Nah, perusahaan yang didirikan di Nigeria ini itu juga mendapatkan hak untuk dapat memproduksi sekaligus mendistribusikan produknya di negara itu. Hal ini tuh juga sesuai dengan konsep FDI yang dikatakan oleh Eisenman dan Marian pada tahun 2001, yang menyatakan bahwa bentuk FDI horizontal ini
birokrasi. Dalam 5 tahun terakhir, perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Nigeria mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya hambatan non-tarif seperti kebijakan Bank Sentral Nigeria yang mempersulit importir pada beberapa jenis barang tertentu. Lalu terdapat hambatan pengenalan produk karena sebelumnya Nigeria ini tidak mempunyai budaya makan mie. Bahkan hampir semua masyarakatnya tidak mengetahui tentang mie instan. Lalu selanjutnya keuntungan. Yang pertama hasil penjualan Indomie. Pada tahun 2016, data telah menunjukkan terdapat perolehan pendapatan sebesar 56,75 triliun rupiah untuk penjualan Indomie di Nigeria. Hal ini juga berhasil menorehkan sejarah untuk Indomie menjadi produk yang dibeli paling banyak di seluruh dunia dan menjadi urutan merek 8 mie instan yang paling dicari. Lalu keuntungan yang kedua, pangsa pasar yang besar. Pada tahun 2017, masyarakat Nigeria menunjukkan feedback yang sangat positif terhadap produk Indomie dan berhasil menyumbang 70% pangsa pasar Nigeria. Ini merupakan sebuah pencapaian yang besar bagi Indofood di negara asing untuk menaikkan nilai perusahaan menjadi semakin tinggi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.